Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Terdapat sebuah video hoak yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ingin memperkeruh suasana di tengah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh di Jakarta hari ini, 10 Agustus 2023. Sampai detik ini sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat, para pengunjuk rasa dikabarkan masih bertahan di Patung Kuda yang kabarnya akan berakhir sampai jam 21.00. Nah, video hoak yang disebarkan itu yang seperti apa? Ini memang provokatif sekali. Ini video aksi unjuk rasa buruh yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Memang banyak. Ini suasananya ricuh, ada tembakan gas air mata dan lain sebagainya. Ini penyebar begini, video hoax ini memang mestinya ditangkap oleh kepolisian. Ini sudah diingatkan ya, ini di Twitter ya disebarkan bahwa itu hoax masih saja bertahan, tidak dihapus. Ini penyebarannya namanya akun Twitternya Brother John @brother_John. Memang caption judulnya tidak menyebutkan video kapan, tapi diupload hari ini 4 jam yang lalu nih kalau dari sini, ketika buruh menyemut gitu. Itu video yang disebarkan adalah video itu buruh sedang konvoi di Jakarta, kelihatan ricuh, polisi menembakkan gas air mata, terdengar suara tembakan gitu ya. Itu viral itu. Ini Pak Polisi harus mengurus nih orang-orang begini. Ini yang kadang-kadang kerusuhan, provokasi ditimbulkan oleh postingan-postingan hoax semacam ini. Ini nggak bisa dibenarkan lah. Ya apa adanya saja, bahwa memang ada aksi unjuk rasa, tapi nggak seperti itu situasinya. Apalagi itu video lama, video tahun 2020. Kenapa diupload lagi hari ini? Nah, oke ya. Jadi tadi terakhir saya amati masa masih terkonsentrasi di kawasan Patung Kuda. Dan saya lihat video ini sudah nggak jujur, ditumpangi. Video yang katanya video buruh menuntut tentang penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi nyatanya ada Rizal Ramli di situ, ada Rocky Gerung di situ, dan yang disuarakan bukan hanya buruh, tapi bahkan minta Presiden Jokowi turun, ini Rizal Ramli ini. Kemudian minta penghapusan parliamentary threshold dari 20% agar 4%. Loh, itu namanya penyusup, suara-suara penyusup ya gitu-gitu. Nggak boleh dong, izinnya demonya pasti tentang cipta kerja kan, bukan persoalan politik. Kenapa kemudian ada penyusup-penyusup gitu? Itu kalau saya polisinya saya tangkap itu korlapnya, artinya sudah mengkhianati izin yang diajukan kepada polisi. Nah, izinnya katanya tentang cipta kerja, kok malah ada muatan politik, ada parliamentaritas segala. Maksudnya apa? Ya kalau mau unjuk rasa tentang itu ya bikin sendiri dong, Rizal Ramli ya. Bikin sendiri dong. Dengan kelompokmu dan kelompok politikmu dengan agenda yang jelas. Bukan menyusup masuk dalam demonstrasi unjuk rasa buruh. Itu namanya kan mencelakai buruh. Iya, kamu bisa mencelakai buruh dengan orasimu yang tidak sesuai dengan agenda demo buruh hari itu. Kalau ada apa-apa ricuh, kemudian korlapnya yang ditangkepin tuh, kamu bisa lari kan? Nah iya, gimana sih? Nah, kemudian terkait dengan banyak hal yang menurut saya tidak tersampaikan informasinya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, saya putarkan ini pidato Presiden Jokowi tentang banyaknya hoax terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang memang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, kita simak dulu nih pidatonya Pak Jokowi. Melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial.
Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Oke ya, jadi jelas ada banyak disinformasi, ada banyak informasi yang tidak benar terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang digunakan untuk memprovokasi para buruh yang mungkin tidak semuanya paham tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang terakhir, masukan buat Pak Polisi, aparat keamanan, penyebar hoax itu jangan terlalu dikasih hati lah Pak Polisi. Apalagi dalam situasi aksi massa begitu, menyebarkan video lama, terjadi kerusuhan, itu sangat berbahaya. Saya kira Pak Polisi jauh lebih paham dari saya terkait dengan potensi bahayanya dari video-video hoax itu. Satu, bisa memprovokasi orang yang sedang aksi unjuk rasa. Karena tidak tahu, di lapangan tiba-tiba melihat video itu, dikira rusuh beneran, ikut-ikutan rusuh, bisa begitu, bisa terpancing kerusuhan, ikut marah. Yang kedua, keluarga yang ditinggalkan di rumah ini, anak, istrinya, keluarganya bisa ikut khawatir, bisa ikut marah atas video hoax itu. Khawatir, takut, jangan-jangan keluarganya, suaminya atau siapa yang anaknya ikut demo menjadi korban dari kerusuhan itu kan sangat berbahaya sekali. Nggak bisa didiamkan tuh Pak Polisi. Itu akunnya jelas Pak Polisi, sikat aja itu. Orang sudah kelihatannya orang dewasa gitu. Fotonya jelas itu. Menyebarkan video hoax yang sangat berbahaya pada aksi di tengah-tengah aksi massa. Terima kasih, mudah-mudahan segera ditindak oleh aparat keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.